Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita, edisi Sabtu 17 Desember 2022 dari Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Kami menyapa kita sekalian dengan penuh pengharapan bahwa damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan ya Allah kami, Bapa dan Gembala kami yang agung, yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Betapa kami bersyukur bahwa pemeliharaan-Mu dan campur tangan Tuhan senantiasa kami nikmati dan rasakan di dalam kehidupan kami. Sehingga patut dalam seluruh hidup kami, pujian syukur sembah kami naikkan kepadamu. Bapa di dalam sorga, mengawali akan hari baru, hari karunia Allah bagi kami sekalian. Kami akan mendasarinya di dalam firman dan perintah-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati untuk disapa dan dituntun oleh firman-Mu. Bapa di dalam sorga, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Dari bacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama, diberikan sebuah tema, rendah hati memandang Mesias. Rendah hati memandang Mesias.
Salah satu musuh rohani dari pencapaian atau keberhasilan seseorang adalah saat keberhasilan dan kesuksesan melahirkan kesombongan dan keangkuhan hidup. Tidak ketinggalan kesombongan-kesombongan yang lahir dalam dunia pelayanan gereja. Ada banyak pelayan yang merampas kemuliaan Kristus untuk dirinya sendiri dalam keberhasilan pelayanan. Dijauhkanlah itu daripada kita. Setiap sikap-sikap kesombongan dan egoisme dalam pelayanan gereja. Dalam bacaan kita dikisahkan tentang tokoh Yohanes yang adalah seorang yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama yang akan mendahului kedatangan Sang Mesias. Dalam karya pelayanannya, suara kenabiannya menggetarkan umat Israel dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Dalam kebesarannya dan ketenarannya, ia tetap belajar untuk rendah hati dan tetap memandang kepada Kristus. Kristuslah pusat dari pemberitaannya. Saat murid-muridnya dan banyak orang menyangka bahwa dialah Mesias, ia tetap rendah hati memandang kepada Sang Mesias. Di dalam ayat 28-30 bacaan kita menjelaskan bagaimana sikap Yohanes tentang Mesias. Dikatakan di dalam ayat yang ke-30, "Kamu sendiri memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Dan kemudian dilanjutkan bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes terus belajar untuk rendah hati dalam segala pencapaian pelayanan yang dilakukannya. Ia tidak merampas kemuliaan Kristus. Ia belajar rendah hati agar Kristus yang dimuliakan dalam setiap keberhasilannya. Jemaat Tuhan, dalam perjuangan baik dalam usaha, pekerjaan dan pelayanan, setiap orang dapat saja berhasil dan memperoleh kesuksesan. Oleh karena itu, tetaplah rendah hati atas kesuksesan dan semua yang diperoleh dalam hidup ini. Dalam Amsal pasal 18 ayat 12 mengatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, berikanlah kami sikap rendah hati dan ketulusan yang terus terpatri di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Dijauhkanlah dari kami sikap kesombongan diri, arogansi, dan senantiasa mengedepankan akan setiap reputasi dan kelebihan kami di dalam pelayanan, di dalam tugas dan tanggung jawab kami. Mampukan kami ya Allah untuk terus memandang kepada kemuliaan Allah dan tetap menampakkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang siap diutus oleh Allah ke tengah-tengah dunia ini dengan sikap ketulusan hati dan kerendahan hati kami. Bapa di dalam sorga, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga Engkaulah yang terus bertahta di dalam pusat hati kami. Bapa di dalam sorga, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui pertambahan usia. Hari ini, Tuhan, sempurnakanlah sukacita dan syukur mereka. Bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, Tuhan, jadikanlah keluarga kami menjadi pesemaian kehadiran Allah dan menyatakan kemuliaan Kristus di dalam dunia ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi segenap kekasih-kekasih kami, warga jemaat-Mu yang saat ini Tuhan bergumul karena gangguan kesehatan yang mereka alami. Kami berdoa bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang sementara berobat jalan
yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah perawatan. Bagi saudara kami Petrus yang dirawat di rumah sakit Stella Maris, dan hambamu Ibu Pendeta Dr. Eri Lebang yang saat ini juga dirawat di rumah sakit di Jakarta. Berkenanlah Engkau ya Tuhan menyatakan rahmat-Mu, mujizat penyembuhan dan juga kekuatan pengharapan bahwa di dalam Kristus ada kesembuhan. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan kami datang bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka senantiasa menikmati pemeliharaan Allah dan dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan yang dipenuhi dengan ketulusan hati, maka terbangunlah akan iman warga jemaat-Mu ke arah kedewasaan di dalam Kristus. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, sambut dan dengarkanlah kami yang datang bermohon di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita sekalian.